kita bertemu lagi dalam video pembelajaran dengan topik literasi pengkonsumsian produk halal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas potensi produk halal di Indonesia. Jadi besarnya potensi permintaan produk halal kita bisa mengaitkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia per bulan Desember 2020 sebesar 271 juta jiwa sekian ya. Yang mana jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sekitar 209,1 juta jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang beragama Islam sekitar 77,38% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar gitu ya bagi pasar produk halal ya, mengingat jumlah proporsi antara penduduk yang beragama Islam cukup besar gitu ya. Hal ini juga ditunjang oleh peluang permintaan dari konsumen non-muslim terhadap produk halal yang memungkinkan untuk melakukan kapitalisasi atas produk halal. Konsumen non-muslim itu juga melirik produk halal karena produk yang tersertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk atau jasa tersebut memiliki kualitas yang baik ya, sehingga meningkatkan ketertarikan konsumen non-muslim atas produk halal ya, karena memang pada dasarnya terdapat kecenderungan bahwa konsumen itu akan mencari produk yang bagus, produk yang berkualitas tinggi, aman dan layak ya. Produk halal merupakan produk yang wajib bagi kaum muslim ya, jadi produk yang memang dibutuhkan bagi kaum muslim dan memang merupakan sesuatu yang sifatnya wajib pada saat dikonsumsi. Kaum muslim harus mengkonsumsi produk yang halal ya, sifatnya mandatori ya. Dan cara yang paling mudah untuk menjamin keamanan bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk halal adalah mengkonsumsi produk yang tersertifikasi halal, yang mana sertifikasi halal ini sendiri merupakan jaminan kepastian dari kehalalan produk ya. Masyarakat memang perlu diedukasi mengenai produk halal dan terus diingatkan bahwa merupakan hal yang wajib bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk halal. Ya, hasil penelitian dari Jilani et al tahun 2016 dalam Waharini dan Purwantini tahun 2018 menunjukkan bahwa negara yang memiliki mayoritas penduduknya adalah muslim itu kurang optimal dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Kenapa hal itu terjadi? Karena mayoritas masyarakat berpendapat bahwa produk yang ada di pasaran, karena negaranya merupakan negara dengan mayoritas masyarakat adalah kaum muslim, mereka berpikiran bahwa produk yang ada adalah produk yang halal, produk yang bisa mereka konsumsi. Padahal belum tentu ya, selama produk itu tidak tersertifikasi halal belum aman untuk dikonsumsi ya, karena memang masih tidak ada jaminan di situ ya. Hal ini juga didukung aktivitas pengabdian masyarakat yang saya lakukan pada tahun 2021 ya, menunjukkan bahwa dalam kelompok tertentu yang memiliki komunitas dengan tingkat keagamaan yang cukup tinggi ya, komunitas yang memiliki aktivitas pengajian rutin, ternyata mereka pun juga memiliki kesadaran terkait dengan sertifikasi halal ini pun juga masih sangat rendah. Jadi mereka berpendapat bahwa ya udah, produk yang mereka pakai adalah produk yang biasa dikonsumsi oleh keluarga, produk yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat gitu ya. Jadi mereka masih belum terlalu aware bahwa yang membuat aman untuk mengkonsumsi produk adalah sertifikasi halal ya. Jadi ini juga ada data tentang sedikitnya produk halal gitu ya. Jadi berdasarkan data sertifikasi dari LPPOM MUI ya, antara tahun 2011 sampai 2018 terdapat sebanyak 59.000 lebih perusahaan ya. Yang mana dari 59.000 perusahaan tadi ada 727.000 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut ya. Namun dari 727.000 produk hanya 69.000 produk yang telah tersertifikasi halal. Jadi masih sangat sedikit ya. Jadi hanya sekitar 96% produk yang telah tersertifikasi halal, sedangkan sisanya masih belum memiliki sertifikasi halal ya. Data yang lain, data sistem informasi halal dari BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa sampai dengan bulan November 2021 terdapat 31.000 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal
Ya, dari jumlah tersebut mayoritas merupakan pelaku usaha kecil, pelaku usaha mikro, ya, yang mencapai 60,92%. Sisanya itu menyusul pelaku usaha kecil, gitu ya, namanya hanya 16,17. Jadi masih 76% pelaku UMK, ya, usaha kecil, usaha mikro dan kecil yang mendaftarkan produknya kepada Badan Sertifikasi Halal, ya. Jadi memang masih sedikit produk yang tersertifikasi halal. Namun bukan berarti produk-produk yang ada di pasaran adalah produk yang haram. Cuman bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal. Dengan kata lain masih belum aman untuk dikonsumsi, ya. Sedikitnya produk yang tersertifikasi halal bisa jadi karena di awal, gitu ya, longgarnya pelindungan terhadap produk halal, gitu ya. Jadi sertifikasi halal pada awal itu memang belum mempunyai legitimasi hukum karena pencantuman tanda halal itu bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, tapi berdasarkan atas inisiatif sukarela dari para pelaku usaha untuk menyediakan produk-produk yang tersertifikasi halal, ya. Jadi dari hukum demand and supply kita bisa katakan bahwa karena tuntutan produk halal dari masyarakat itu tidak terlalu tinggi, maka pelaku usaha pun juga tidak terlalu peduli apakah produknya tersertifikasi halal atau tidak, ya. Jadi dalam hal ini memang perlu ada inisiatif dari masyarakat untuk menyuarakan pentingnya produk yang tersertifikasi halal, ya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, juga Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 sudah mulai ada keharusan, ya, yang mengharuskan produk dengan kategori makanan minuman, obat-obatan, ya, farmasi, kimia, gitu ya, kosmetik, ya, itu mereka harus memiliki sertifikasi halal pada saat dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat memang perlu diedukasi mengenai pentingnya hidup halal, ya, dan pentingnya mengkonsumsi produk halal, karena halal ini sendiri bukan lagi sebuah kewajiban untuk segmen agama, gitu ya, tapi untuk memberikan kebutuhan hidup dan jaminan yang baik bagi seluruh manusia karena memang kualitasnya yang terjamin, ya. Nah, ini ada beberapa aktivitas edukasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan, ya, supaya untuk meningkatkan kepedulian baik terhadap generasi muda maupun seluruh masyarakat untuk menerapkan gaya hidup halal, gitu ya. Yang pertama ada Expo Produk Bersertifikasi Halal, ada Global Halal Forum, ada Halal Award, gitu ya. Untuk tingkat anak-anak dan mulai dari taman kanak-kanak sampai SMA ada Olimpiade Halal, ya, di tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh LP POM MUI. Ada juga Halal Food Goes to School, gitu ya, yang berupa penyuluhan ke sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMU, ya, untuk memperkenalkan produk halal. Selain itu juga ada wisata halal, gitu ya. Wisata halal ini merupakan satu aktivitas atau satu program dari pemerintah yang ingin mengoptimalkan potensi kekayaan pariwisata Indonesia, ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah mengklaim bahwa daerahnya menyediakan wisata halal, gitu ya. Jadi memang ini memberikan keamanan bagi para turis, bagi para wisata yang ingin berwisata di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, ya. Jadi akan sangat luar biasa sekali potensinya dan manfaatnya dan keuntungannya bagi Indonesia, ya. Ada juga ada program-program, ya, program-program halal competition atau event-event kreativitas, ya, yang terkait dengan halal ini sendiri, ya. Contohnya ada lomba blog halal, halal hijab lifestyle, gitu ya, lomba foto yang bekerja sama dengan majalah dan sebagainya. Itu juga intinya adalah meningkatkan kesadaran terkait dengan produk halal pada masyarakat. Selain itu ada program yang menggembirakan, ya, yang merupakan kerjasama dari pemerintah, ya, dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, ya, Badan POM, Kementerian UMKM, gitu ya, yang memberikan program fasilitas sertifikasi halal gratis, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi membantu para UMKM untuk bisa memungkinkan produknya tersertifikasi halal, ya.
Sosialisasi kepada UMKM dan perusahaan besar itu juga dilakukan ya, terutama tadi ada fasilitas sertifikasi halal juga yang sangat menguntungkan. Sosialisasi yang melalui media dan sosial media juga dilakukan ya. Sertifikasi halal memang mutlak diperlukan ya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia, karena memang memegang peran yang penting dalam keberhasilan ekspor produk ya. Kita juga sudah mengetahui bahwa beberapa negara mewajibkan produk yang masuk ke negaranya itu adalah produk halal yang ditandai dengan adanya bukti sertifikasi halal, terutama bagi negara-negara yang penduduknya adalah mayoritas muslim ya. Jadi Indonesia memang memiliki peluang untuk memimpin produk halal di pasar global ya, mengingat perkembangan yang ada di Indonesia dan juga sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim ya. Beberapa produk potensial ekspor yang berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan yang memang khususnya punya potensi untuk diekspor ke negara yang mayoritas muslim gitu ya, adalah margarin, wafer, biskuit ya, kopi ya masih menjadi primadona gitu ya, makanan bayi juga roti dan kue ya. Beberapa industri halal yang memang bisa menjadi bidang yang punya potensi yang sangat luar biasa gitu ya, yang jika memang harus mendapatkan perhatian gitu ya. Industri makanan dan minuman gitu ya, industri farmasi dan kosmetik, industri pariwisata, fashion ya, industri media dan rekreasi, juga industri energi yang terbarukan. Itu adalah merupakan industri yang memiliki potensi untuk menggarap pasar halal ya. Industri halal saat ini memang telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan data yang tadi telah disampaikan, industri halal menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan di Indonesia karena perolehan estimasi pendapatan dan potensi jumlah konsumen yang cukup tinggi ya. Jadi mengingat kebermanfaatannya baik bagi kaum muslim maupun potensi keuntungan negara, menjadi hal yang tepat jika semua pihak memberikan perhatian, memberikan dukungan bagi industri halal di Indonesia. Demikian paparan terkait dengan potensi halal di Indonesia. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.